Ya, selamat pagi untuk kelas KP 19.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah database server, di mana pada pertemuan kita di pagi hari ini, kalau kita melihat dari jadwal siakat ya, kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima. Jadi dari pertemuan yang sudah kita lalu di pertemuan kelima ini, materi yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pilihan dari aplikasi database server. Jadi database server ini ada beberapa aplikasi yang mendukung, atau ada beberapa aplikasi yang diciptakan. Nah, dengan mengetahui ada beberapa pilihan aplikasi dari database server, harapannya nanti kita dapat menentukan mana yang menurut kita yang sesuai dengan kebutuhan. Karena dari beberapa pilihan aplikasi itu ada beberapa yang memang menawarkan kelebihan-kelebihan yang mungkin kita butuhkan. Tetapi juga ada kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Sehingga kita memilih aplikasi database server, tentunya kita tidak hanya sekedar mempertimbangkan kelebihannya saja, tetapi juga mengenai kekurangan atau kelemahan dari aplikasi tersebut. Kita tidak mengatakan bahwa aplikasi tersebut ini jelek ya, dalam tanda petik. Tetapi dari beberapa pilihan aplikasi yang ada, tentunya nantinya akan kita lihat ya, seberapa besar kemampuannya atau seberapa besar nanti aplikasi tersebut dapat membantu pekerjaan kita dan memang benar-benar cocok dengan sistem yang ingin kita bangun. Nah, untuk bahan ya, seperti biasa sudah saya kopikan ada di Classroom, sehingga nanti kalau ingin dikopi ya atau mungkin dicetak lebih baik ya, jadi bisa sambil dibaca. Meskipun sekarang di model pakai digital itu juga bisa ya, di handphonemu kamu copy, download gitu ya, kemudian nanti bisa dibuka setiap saat lewat online atau mungkin offline ya, di download sudah jadi offline, bisa nanti dibaca materi ini. Tetapi bisa juga kemudian kalau memang ingin di backup, silakan digandakan juga di drive-mu masing-masing di Google Drive-nya. Karena di sini saya taruh di drive Google, sehingga nanti bisa kamu gandakan juga di drive kamu masing-masing, sehingga kapanpun itu masih bisa kamu buka. Oke ya, jadi sekali lagi di materi ini saya yang sekedar nanti ingin membagikan ya beberapa pilihan aplikasi database server
Jadi tidak hanya satu, nanti ada beberapa yang nanti bisa kita pilih. Nah, mengapa saya tunjukkan semuanya? Biar nanti kita tahu bahwa ternyata sudah banyak ya pengembang dari aplikasi database server, dan dari beberapa pengembang ini tentunya mereka menawarkan beberapa yang mungkin tidak ada di aplikasi yang lain, tetapi pada prinsipnya, pada intinya sama. Semua berusaha nanti bagaimana mengolah database itu supaya nanti bisa digunakan semaksimal mungkin ya dalam bentuk database server. Oke, langsung saja saya sampaikan materinya mengenai pilihan aplikasi dari database server. Penggunaan aplikasi database server. Istilah dalam database. Yang pertama, data. Sekumpulan fakta mengenai objek tertentu, orang dan lain-lain yang dinyatakan dengan angka, huruf, gambar, film, suara, dan sebagainya yang relevan dan belum mempunyai arti. Informasi, hasil pengolahan data yang konkret dan sudah mempunyai arti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tabel merupakan hal yang paling mendasar dalam hal penyimpanan data yang terdiri dari file dan record. Istilah database yang lain, file atau kolom merupakan elemen dari tabel yang berisikan informasi tertentu yang spesifik tentang subjudul tabel pada sebuah item data. Query, pertanyaan atau permintaan informasi tertentu dari sebuah basis data yang ditulis dalam format tertentu. Record atau baris, sekumpulan data yang saling berkaitan tentang sebuah subjek tertentu. Misalnya, data seorang siswa akan disimpan dalam record yang terdiri dari beberapa kolom atau file. Struktur basis data. Struktur database atau basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Sistem manajemen basis data DBMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data dalam basis data, dan nama-nama formulir jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur database. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok data, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur hierarki untuk basis data pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan hutang dagang. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Ia memungkinkan suatu rekod tertentu menunjukkan pada semua rekod lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional organisasi. Bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Fitur pokok basis data. Pengaturan basis data relasional. Tabel, record, field. Penghubung record, key. Mencari data yang diinginkan, query dan menampilkan record. Mengurutkan dan menganalisis record serta menggunakan formula. Hasil pencarian disimpan di format disalin atau ditransmisikan.
Komponen data processing yang digunakan untuk mendapatkan database server ya khususnya ini. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Fungsinya untuk penyimpanan sekunder. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Program aplikasi atau DBMS. Yang ketiga, data. Database memiliki sifat internal atau integritas dari file-file yang terlibat dan terbagi. User, pembuat program aplikasi atau end user, atau user pemakai data langsung, DBA atau penanggung jawab, database administrator ya. Perangkat keras dari basis data. Pertama ada server. Database yang terdapat di komputer server biasanya berisi data-data yang digunakan bersama-sama oleh komputer-komputer klien. Terkadang database server dibuat terpisah. Jika jaringan terhubung dengan internet, server dapat berfungsi juga sebagai gateway atau gerbang komputer klien untuk mengakses internet. Klien, komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari server. Klien menerima layanan dari server. Kartu jaringan atau LAN card. Perangkat keras jaringan yang dipasangkan di motherboard komputer yang terdapat pada jaringan, baik server maupun klien. Pada beberapa motherboard yang terpasang LAN card atau disebut LAN card on board, LAN card memungkinkan komputer pada jaringan saling berkomunikasi dan mempertukarkan data. Hub, perangkat yang memiliki banyak port yang akan menghubungkan beberapa node atau komputer sehingga membentuk suatu jaringan pada topologi star. Masih perangkat keras baris data, kabel dan konektor. Terdapat beberapa jenis kabel untuk jaringan. Yang umum digunakan ialah kabel UTP dengan konektor RJ45. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal di jaringan sehingga sinyal yang diterima dari komputer pengirim sama dengan kekuatan aslinya. Dengan menempatkan repeater, maka jarak antar komputer di jaringan dapat dibuat semakin jauh. Masih perangkat keras basis data, bridge berfungsi menghubungkan dua buah LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu LAN yang jauh lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Router berfungsi untuk mengatur aliran data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan adanya router, maka arus data dari suatu LAN dapat diisolasi dari arus LAN yang lain, sehingga arus data tidak bercampur baur dengan arus data dari LAN yang lain. Ada dua jenis router, yaitu router dedicated, keluaran pabrik, dan router PC, komputer PC yang dibuat menjadi router. Perangkat lunak dari basis data. Perangkat lunak basis data yang banyak digunakan dalam pemrograman dan merupakan perangkat basis data aras tinggi atau high level. Yang pertama ada MySQL, kemudian ada Oracle, Firebase dan Interbase, Microsoft SQL Server, VisualFox Pro, Database Desktop Paradox, Microsoft Access, IBM DB2, DBase, PostgreSQL, Clipper. Yang pertama dulu MySQL. MySQL singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database, multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL API gratis di bawah lisensi GNU General Public License GPL, tetapi ada juga MySQL yang berbayar. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL.
Data Management System atau DNMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi seperti tadi. Kelebihan dari MySQL: pertama, free, bebas diunduh. Kedua, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, dukungan dari banyak komunitas, kemudahan manajemen database, mendukung transaksi, perkembangan software cukup cepat. Kekurangan MySQL: kurang mendukung koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti VB, DLP, dan VB Pro. Dikarenakan koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari program visual tersebut. Data yang ditangani belum begitu besar. Lambat untuk query yang kompleks seperti left join yang banyak dan menggunakan subquery. Belum mendukung windowing function. Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Vendor atau pembuatnya Oracle Corporation. Biasa digunakan untuk pengaksesan data. Biasa digunakan untuk pengaksesan data yang dilakukan secara online. Dirancang khusus untuk organisasi berukuran besar, bukan untuk ukuran kecil dan menengah. Kelebihan Oracle: dapat bekerja di lingkungan klien atau server pemrosesan tersebar, menangani manajemen space dan basis data yang besar, mendukung akses data secara simultan, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi, menjamin ketersediaan yang terkontrol, lingkungan yang tereplikasi. Kekurangan Oracle: Oracle merupakan DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia. Terlalu sulit untuk digunakan, terlalu lambat, terlalu mahal, dan bahkan Oracle dijuluki dengan istilah ora kelar-kelar, yang berarti tidak selesai-selesai dalam bahasa Jawa. Oracle lebih terlihat tidak kompetitif karena berjalan lebih lambat daripada MySQL meskipun harganya mahal. Penggunaannya memakan banyak biaya, mulai dari device sampai diperlukannya DBA yang handal. Firebase dan Interbase. Firebase, juga disebut Firebase SQL, adalah suatu sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows maupun pada sejumlah platform Unix. Firebase ini diarahkan dan dimaintain oleh Firebase SQL Foundation. Merupakan turunan dari Interbase versi open source milik Rob Borland. Karena itulah Interbase dan Firebase sebenarnya mempunyai core yang sama, karena awalnya sama-sama dikembangkan oleh Borland. Masih Firebase dan Interbase. Namun dalam perkembangannya Interbase yang komersial dibandel oleh Borland menjadi Punix. Sedangkan Firebase adalah Interbase yang dikembangkan oleh komunitas open source, sehingga menjadikannya sebagai produk database server yang free atau bebas download. Kalau dikaitkan dengan support, tentunya jelas beda karena produk komersial dan free. Dalam konsep teknik pemrogrammingnya ada banyak yang sama, namun pengayaan Firebase lebih banyak dan menjadikannya lebih luas.
terutama dalam koneksi client-server port ya dan integritasnya. Modul-modul kode baru ditambahkan pada Firebird dan berlisensi di bawah Initial Developer Public License atau IDPL. Sementara modul-modul aslinya dirilis oleh Inprice, berlisensi di bawah Interbridge Public License. Kedua lisensi tersebut merupakan versi modifikasi dari Mozilla Public License. Kelebihan Firebird: memiliki user lebih sedikit namun aktif. DBMS yang sudah siap digunakan dan bisa dibandingkan dengan Oracle dan SQL Server dalam aplikasi komersil. Firebird memiliki user yang loyal. Firebird merupakan produk bagus serta akan menjadi pesaing yang kuat. Kekurangan dari Firebird: kekurangan yang paling nyata adalah replication engine. Walaupun Firebird memiliki fitur lanjutan yang menjaga identical copy dari live database, masih banyak yang komersil. Pendukung open source-nya belum terintegrasi ke dalam Firebird kode utama. Pengembangan Firebird relatif lambat. Microsoft SQL Server atau Microsoft SQL Server ya. Perangkat lunak Relational Database Management System atau RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Produk andalan dari Microsoft untuk database server. Keluaran dari Microsoft juga sama seperti halnya Microsoft Access. Bahasa query utama yang digunakan adalah varian dari ANSI SQL yang disebut sebagai T-SQL atau Transact SQL. Bahasa ini membolehkan user untuk membuat store prosedur sehingga meningkatkan efisiensi akses dengan basis data. Kelebihan dari Microsoft SQL Server: cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, menengah, dan besar, sehingga mampu untuk mengelola data dengan jumlah yang besar. Memiliki kemampuan untuk manajemen user, dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Untuk diterapkan pada pembangunan suatu program, kelebihan yang lainnya, untuk diterapkan pada pembangunan suatu program aplikasi, akan mudah dalam melakukan koneksi dengan komputer klien yang pembangunan aplikasinya menggunakan software yang sama dengan Microsoft SQL, misalnya Microsoft Visual Basic. Memiliki tingkat pengamanan data yang baik. Memiliki kemampuan backup data, rollback data, dan recovery data. Memiliki kemampuan membuat database mirroring dan clustering. Kekurangan dari Microsoft SQL atau SQL Server: hanya dapat diimplementasikan pada satu unit server. Jika terdapat tambahan server, maka hanya akan berfungsi sebagai pasif atau standby server. Tidak memiliki kemampuan teknologi cluster server seperti halnya pada DBMS Oracle. Hanya bisa berjalan pada satu platform sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Merupakan software berlisensi dan berharga mahal untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Visual Folk Pro: awalnya Folk Pro lalu berkembang menjadi Visual Folk Pro pada tahun 1995. Kemampuan pemrograman prosedural tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan pemrograman berorientasi objek. Dengan adanya Visual Studio, Folk Pro menjadi anggotanya. Sasaran utama Visual Studio adalah
menyediakan alat bantu pemrograman dan database untuk pengembangan atau untuk mengembangkan perangkat lunak yang memenuhi tuntutan zaman. Dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop dan klien atau server lain, dan juga dapat membangun aplikasi yang berbasis web. Kelebihan dari VisualFook Pro. Model data yang digunakan adalah model relasional yang merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna dan paling populer. Model ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel dengan masing-masing relasi tersusun atas tupel atau baris dan atribut. Relasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kesia-siaan data dan menggunakan kunci tamu untuk berhubungan dengan relasi lain. Simple, feature lengkap. Kelebihan VisualFook Pro yang lain punya database sendiri yaitu DBF. Akses ke database internal mudah. Objek orientasi programming murni sejak versi 6.0. Dinamis. Akses ke library eksternal mudah. Sederhana. Tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi. Kekurangan dari VisualFook Pro. Tidak tersedia tipe data pointer. Pembuatan report dan menu designer belum mengimplementasikan OOP atau Object Oriented Programming. Database Desktop Paradox. Database Desktop merupakan suatu program add-ins, yaitu program terpisah yang langsung terdapat pada Borland DILPY. Pada database desktop, terdapat beberapa DBMS yang terintegrasi di dalamnya antara lain Paradox 7, Paradox 4, Visual Base, Fook Pro, Microsoft SQL, Oracle, Microsoft Access, DB2, dan Interbase. Dari beberapa DBMS tersebut, kita akan memilih salah satu yaitu Paradox yang dibahas lebih lanjut, khususnya Paradox 7. Dalam Paradox 7 ini, pada satu file database hanya mengizinkan satu tabel. Berbeda dengan DBMS yang lain yang mengizinkan beberapa tabel pada satu file database seperti pada Microsoft Access. Kelebihan database desktop Paradox. Programmer tidak perlu install database lagi saat DILPY sudah ada. Karena database Paradox dan pengolahnya, database desktop merupakan bawaan dari DILPY itu sendiri. Data relatif kecil, mudah dikopi, cocok untuk belajar. Database gratis, tidak beli, cocok untuk desktop single user. Kekurangan database desktop Paradox selalu terikat dengan BDE atau Borland Database Engine. Saat deploy ke end user harus mengikutkan komponen-komponen BDE. Sering terjadi kerusakan indeks. Apabila indeks terhapus, database akan error atau terjadi masalah karena tabel dan indeks disimpan secara terpisah. Kekurangan dari database desktop Paradox. Sering terjadi penguncian data oleh file pdocs.usr ya, .net apabila programmer tidak jeli dalam mengakses
tabel. Terjadi kesulitan saat saat diakses secara bersama atau multi-user. Multi-user dilakukan dengan sharing folder, full share, sehingga klien bisa mengobok-obok data di server. Bila terjadi pemutusan arus listrik secara mendadak, data akan mengalami kerusakan fatal. Microsoft Access. Microsoft Access adalah database storage engine atau media penyimpanan atau mesin penyimpanan yang dibuat oleh Microsoft. Microsoft Access merupakan bagian dari Microsoft Office. Kelebihan dari Microsoft Access. Yang pertama, mudah dipelajari dan digunakan. Kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman SQL. Pengguna dapat mencampur dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut, VBA dan makro, untuk memprogram form dan logika dan untuk mengaplikasikan konsep berorientasi objek. Sedangkan kekurangan dari Microsoft Access, yang pertama, instalasi membutuhkan ruang yang cukup besar di hard disk. Hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Kapasitas data sangat terbatas sehingga hanya cocok jika diaplikasikan untuk small system atau home business. Keamanan tidak begitu diandalkan walaupun sudah mengenal konsep relationship. Kurang bagus jika diakses melalui jaringan sehingga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh banyak pengguna cenderung menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat klien dan server. IBM DB2, produk sistem manajemen hubungan database dari IBM atau sekarang populer disebut data server. Disebut juga DB2 Enterprise Server Edition atau Top of the Line DB2 Data Warehouse Edition DB2 DWE yang berjalan pada Linux server Unix dan Windows. Kelebihan dari IBM DB2 memiliki fitur mengurangi ruang penyimpanan yang diperlukan sampai dengan 50%. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi ini telah dikurangi dari hitungan bulan sampai hanya hitungan jam atau menit. Jadi prosesnya cepat sekali ya. Kekurangan dari IBM DB2, platform spesifik. Tidak bisa download langsung dari IBM. Kecepatannya masih kalah dibanding MySQL dan Oracle. DBS DBMS yang secara luas digunakan pada mikrokomputer yang dikenalkan oleh Aston Tate untuk komputer CP/M. Kemudian untuk platform Apple II, Apple Macintosh dan IBM PC dengan DOS yang menjadi salah satu perangkat lunak yang paling laris selama beberapa tahun pada saat itu. Ketidakmampuan DBIS untuk bertransisi dengan sistem operasi yang lebih baru, Microsoft Windows misal, pada akhirnya membuat penggunaan DBIS tergantikan oleh produk-produk lainnya yang lebih baru seperti Paradox, Clipper, VoxPro, dan Microsoft Access. DBIS, kepemilikan DBIS akhirnya dijual ke Borland pada 1991 dan pada 1999. Borland menjual hak atas jajaran produk DBIS pada sebuah perusahaan baru yaitu DBIS Inc. atau Incorporation. Dasar file DBIS yang dikenal sebagai file DBF saat ini merupakan salah satu format yang luas digunakan oleh banyak aplikasi yang membutuhkan format sederhana untuk menyimpan data-data secara terstruktur.
PostgreSQL, sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. PostgreSQL menyediakan fitur-fitur yang berguna untuk replikasi basis data seperti PostgreSQL DB Mirror, pgpool, Slowney, pgcluster, dan lain-lain. PostgreSQL adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi open source. Memiliki lebih dari 15 tahun pengembangan aktif dan sudah terbukti. Segala rancangannya, arsitekturnya telah mendapat reputasi tentang kuat, handal, integritas data, dan akurasi data. Selama ini banyak memberikan keuntungan yang lebih terhadap para perusahaan atau kegiatan bisnis dibandingkan DBMS yang lain. Kelebihan dari PostgreSQL: dengan menggunakan PostgreSQL, tidak ada seorang pun dapat menuntut untuk pelanggaran terhadap perjanjian lisensi, sebagaimana tidak ada biaya lisensi yang diasosiasikan atau digabungkan untuk software. Hal ini menyebabkan PostgreSQL memberikan keuntungan tambahan, antara lain bisnis menjadi lebih profitable dengan segala penyebaran yang luas, tidak ada kemungkinan diperiksa untuk pemenuhan lisensi, fleksibel untuk menjalankan konsep penelitian dan trial deployment tanpa memerlukan biaya lisensi tambahan. Masih kelebihan dari PostgreSQL menghemat biaya staffing karena telah didesain dan dibuat sedemikian rupa untuk mempunyai tingkat pemeliharaan dan kebutuhan yang lebih rendah, terpercaya, dan stabil. Banyak perusahaan yang melaporkan bahwa PostgreSQL tidak pernah bahkan sekalipun mengalami crash pada saat melakukan operasi dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Kelebihan PostgreSQL: extensible, artinya tidak memerlukan biaya untuk perluasan. Menggunakan penyimpanan data dengan banyak baris atau multiple row yang dinamakan MVCC. Hal ini dimaksudkan agar PostgreSQL sangat responsif pada high volume environment, kaya akan fitur. Kekurangan dari PostgreSQL: kurang populer, kurang cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL, kurang fokus dalam hal kelangsingan dan kecepatan. Arsitektur dengan multipurpose sulit diterapkan ke Windows sebab Windows sangat thread oriented. Saat ini bisa dijalankan di Windows tetapi melalui lapisan emulasi Cygwin. Kekurangan dari PostgreSQL: kurang unggul dalam hal ketersediaan fungsi built-in. Replikasi di PostgreSQL belum dinyatakan dalam distribusi standarnya yang terbatas, hanya bisa melakukan penambahan kolom, penggantian nama, dan penggantian nama tabel. Clipper lebih ditujukan untuk pengolahan data, mulai dikenal sekitar tahun 80 sampai 90-an. Clipper dimasukkan ke dalam kelompok XBiz, yaitu TheBiz, Clipper, FogBiz, FogPro, dan lain-lain. Kelebihan dari Clipper: tidak memerlukan perangkat keras yang tinggi, tidak berbentuk grafis, sangat memudahkan dalam pencetakan melalui printer, mudah dalam pemasukan data. Kekurangan Clipper: tidak menerapkan konsep basis data secara penuh. Relasi antar file tidak didukung oleh manajemen Clipper, tetapi harus dilakukan oleh programmer.
tidak mendukung aplikasi internet. Segala sesuatu dikerjakan oleh programmer, tidak ada generate code serta otomatis oleh sistem. Struktur program Clipper tidak beraturan. Hal ini dipandang sebagai kekurangan tetapi juga dimanfaatkan oleh pemrogram sebagai kelebihan. Keuntungan perangkat lunak pada basis data. Yang pertama, integrasi. Dengan perangkat lunak basis data, data tidak disimpan di dalam dokumen yang berbeda. Istilahnya terintegrasi. Sehingga alamat Anda hanya perlu dicatat satu kali dan semua kantor administrasi bisa mengakses informasi yang sama. Keuntungan perangkat lunak pada basis data yang lain, yaitu integritas data meningkat. Berarti data itu akurat, konsisten, dan terbaru. Dalam perangkat lunak basis data, berkurangnya pengulangan data berarti meningkatkan kesempatan integritas data karena semua perubahan hanya dilakukan di satu tempat. Selain itu, banyak perangkat lunak basis data menyediakan sistem cek bawaan yang membantu memastikan akurasi data yang dimasukkan. Ungkapan garbage in, garbage out, disingkat GIGO, menunjukkan bahwa sebuah basis data dengan data yang tidak benar tidak akan bisa menghasilkan informasi yang benar. Keuntungan perangkat lunak pada basis data yang lain lagi. Keamanan data meningkat. Meskipun berbagai departemen bisa berbagi pakai data, namun akses ke informasi bisa dibatasi hanya untuk penggunaan tertentu. Untuk pengguna tertentu ya maksudnya. Hanya dengan menggunakan password, maka informasi finansial, medis, dan nilai mahasiswa dalam basis data sebuah universitas misalnya tersedia hanya bagi mereka yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Kemudian keuntungan perangkat lunak pada basis data yang lain. Kemudahan memelihara data. Perangkat lunak dari basis data menawarkan prosedur standar untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus rekaman. Juga untuk memvalidasi pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang tepat sudah dimasukkan dengan benar dan lengkap ke dalam masing-masing jenis field. Pelayanan backup data membantu memastikan ketersediaan data jika terjadi kegagalan sistem primer. Nah, itu tadi materi berkaitan dengan pilihan aplikasi dari database server. Kita melihat ternyata dari beberapa aplikasi itu tidak hanya satu ya, banyak sekali pilihannya, dan beberapa juga kita mungkin tidak asing atau sudah familiar mendengar aplikasi-aplikasi tersebut. Seperti yang nantinya kita mau praktekkan juga ya di mata kuliah database server ini, yaitu kalau nanti kita ingin pilih ada SQL Server dan MySQL, ada dua aplikasi itu yang kita pilih. Alasan mungkin saya bisa berikan salah satunya ada aplikasi yang berbayar milik Microsoft yaitu SQL Server. Nanti kita coba bandingkan dengan MySQL yang bisa dikatakan itu free
atau bebas kita download atau bebas nantinya bisa kita pakai. Bukan berarti bahwa kita harus nantinya ketika mengaplikasikan, kita membutuhkan ada database server, kita selalu menggunakan MySQL ataupun SQL Server. Dua-duanya atau yang lain-lain itu memiliki kelebihan yang sudah kita lihat tadi dalam presentasi, tetapi juga kita pertimbangkan beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari aplikasi tersebut. Sehingga dengan kita mengetahui ya beberapa kelebihan dan kelemahan, sekali lagi itu menjadi pertimbangan kita ketika kita memilih aplikasi database server yang kita butuhkan. Dan dengan memilih ya tentunya kita sudah mengetahui kebutuhan yang nantinya kita inginkan. Oke ya, jadi untuk semua mahasiswa yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti perkuliahan online ini sampai usai, dan tidak lupa juga sudah ikut berkomentar ya untuk memastikan kehadirannya ya dalam presensinya di Siakat maupun di YouTube. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini ada manfaatnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.